Ada yang ku tahu, di dalam peti tersebut ada sebuah keris kecil, ada batu dalam bentuk aneh ya, 3 butir, dan terlihat ada sebuah badik kecil. Nah, ada apa dengan barang tersebut? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Daeng. Halo, perkenalkan nama saya Daeng Ipul. Ya, Daeng Ipul, saya asli dari Makassar. Ya, jadi saya pertama kali buat channel ini karena masukan-masukan dari teman-teman. Jadi bukan banyak. Ada beberapa teman-teman saya dari Pulau Jawa, Kalimantan, dan beberapa tempat lainnya. Mereka memberikan masukan ke saya untuk buat channel, tapi channelnya itu saya mulai pikir kemarin apa gitu. Akhirnya saya dapat referensi, akhirnya saya tertarik buat channel yang terbaru. Mungkin sudah ada beberapa teman-teman yang buat juga, cuman kali ini saya sebenarnya ke hal yang mistis atau lebih menceritakan apa-apa orang yang pernah dia alami sebelumnya, entah di rumahnya, entah di gedung, atau di tempat-tempat yang dia pernah kunjungi. Oke, jadi buat teman-teman, kalau ada kesalahan kata mungkin sementara berjalannya ini video atau channel, ya mohon dimaafkan ya, namanya masih baru. Oke, ini dia. Oke, kisah pertama kita akan mengangkat dari cerita teman saya. Ya, teman saya ini datang dari Banten dan merantau ke kota Makassar karena panggilan bosnya untuk membantu bosnya untuk bekerja di Makassar. Oke, teman saya ini namanya Mas Dayat. Halo, Mas Dayat. Ya, jadi Mas Dayat ini datangnya dari Banten, ya, Banten, naik kapal laut menuju ke kota Makassar, dan dia pertama kali injak Makassar pada tahun 2016. Nah, 2016 Mas Dayat ke kota Makassar, ya. Pertama kali injak kota Makassar, dia bertempat di Jalan Cendrawasih. Nah, jadi Mas Dayat ini tiba di kota Makassar pada sore hari, langsung ketemu dengan bosnya. Akhirnya dia dibawa di satu tempat, yaitu rumah tua bekas bos Mas Dayat. Rumah tua kok kayak lain ya. Ya, jadi Mas Dayat ini pertama kali masuk ke rumah itu, akhirnya diperlihatkan tempat tidurnya, diperlihatkan segala macam. Akhirnya ditinggal oleh bosnya. Akhirnya Mas Dayat tinggal sendiri di rumah tua itu. Tinggal sendiri sama bosnya, orang baru pertama kali di Makassar. Ya. Nah, jadi Mas Dayat ini akhirnya penasaran dengan rumah tersebut karena dia keliling-keliling, ya. Teman-teman mungkin tahu kalau rumah baru tua, kita orang merantau tidak tahu apa-apa, hanya kita penasaran dengan rumah tersebut, hanya dia keliling-keliling. Mas Dayat keliling, jalan, cari, lihat kamar, lihat ini apa segala macam. Nah, di seketika Mas Dayat ini masuk ke ruang tepatnya dapur, ada di situ ada WC segala macam. Mas Dayat melihat ada sumur tua. Teman-teman tahu? ada yang ya, tua, sudah berlumutan, dan sumur itu kayaknya sudah lama tidak terpakai. Akhirnya Mas Dayat melihat dan cukup penasaran, tapi tidak langsung masuk atau melihat lubang sumur tersebut. Akhirnya Mas Dayat kembali dan menata kembali baju-bajunya, dimasukkan di lemari seperti itu. Akhirnya setelah itu Mas Dayat mandi segala macam. Nah, tiba malamnya, ini yang terseru. Malam pun tiba, atau tiba malamnya. Sama ya. Oke, pukul 1:30 malam, Mas Dayat ingin buang air kecil. Dia ingin cari WC. Nah, setibanya mencari WC, Mas Dayat mendengar suara aneh-aneh yang bertepatan di belakang. Ya, tepat di belakangnya ada suara langkah
dan langkahnya cukup besar. Mas Dayat balik, ini suara apa? Kaget kan? Tak lama kemudian Mas Dayat buru-buru kencing, akhirnya kabur ke kamarnya. Akhirnya Dayat mikir. Setelah dia mikir, akhirnya Mas Dayat ini cukup penasaran, akhirnya dia keluar dari arah pintunya menuju sumur tua tersebut. Berani juga Mas Dayat ya. Kalau saya mungkin Mas Dayat mungkin saya bilang sama bos saya, pindahin deh atau kos atau kemana. Kalau rumah tua, lihat sumur tua sendiri, gimana rasanya Mas Dayat? Ya Mas Dayat berani. Oke, kita lanjut. Jadi ketika Mas Dayat menuju sumur tersebut, menuju ke sumur tersebut, Mas Dayat tiba-tiba melihat sosok besar, hitam, berkaki besar, terus wajahnya lumayan hancur dan gondrong sampai ke lantai. Ini teman-teman penasaran apa yang terjadi oleh Mas Dayat? Saya agak tersendak karena agak merinding sedikit. Mas Dayat tetap memperhatikan roh hantu itu yang besar itu. Hanya Mas Dayat mencoba mendekat, antara mau maju dan mundur, mau mendekat atau mundur. Nanti juga Mas Dayat terbanyak. Nah, kita lanjut. Hanya Mas Dayat memperhatikan sosok besar itu dan tiba-tiba masuk ke dalam sumur. Nah, teman-teman tahu nih, dan yang kok tahu nih apa yang membuat sosok besar itu masuk ke dalam sumur. Nah, tapi Mas Dayat akhirnya kabur menuju kamarnya dan tidak bisa tidur sampai subuh. Halo Mas Dayat, tidak bisa tidur, akhirnya lama kemudian dia mikir terus itu apa. Nah, tiba saatnya bunyi masjid subuh. Kalau saya sih pribadi ketika sudah dengar suara masjid bilang alhamdulillah. Kalau Mas Dayat mungkin juga seperti itu modelnya, ya kayak gitu. Akhirnya Mas Dayat menuju cari air, tapi tidak ambil air wudhu di ini karena ini sholat subuh. Dia ambil wudhu dekat sumur itu, tapi dia mengambil aqua yang habis dia beli untuk minum, dia pakai untuk ambil wudhu. Dan dia sholat. Setelah sholat ada kejadian lagi nih. Teman-teman penasaran kan apa yang terjadi? Nah, ketika dia habis sholat, dia buka pintu untuk membersihkan teras rumah tersebut. Nah, ini terbilang Mas Dayat ini orangnya rajin ya, rajin ibadah, rajin apa aja itu rajin kalau Mas Dayat. Dan Mas Dayat ini keluar menuju teras rumah, dalam artian ingin membersihkan rumah ya, karena tadi seperti bilang saya tadi bahwa Mas Dayat terbilang orang rajin ya, rajin sholat, rajin membersihkan ya, sisa dapat istri dan segala macam. Nah, jadi ketika Mas Dayat membersihkan halaman rumah, tepat pukul jam 5:30 subuh, Mas Dayat melihat sosok nenek-nenek tua ya, berjalan kaki sendiri, masih gelap gulita dan memakai sarung dan baju adat. Nah, pasti teman penasaran nih, baju adat apa yang dia pakai nenek tersebut. Ya, sebentar kita cerita ya. Nah, nenek tua tersebut mendatangi Mas Dayat yang sementara membersihkan. Lalu kemudian Mas Dayat bertanya, "Nek, mau kemana?" Nenek itu menjawab, "Saya entah mau kemana, tapi saya ingin minta tolong sama adek." Nah, nenek tua itu kok ngomong kayak gitu. Nenek usia kurang lebih 80 tahunan ya, seperti itu. Jalan sendiri, akhirnya dia ingin minta tolong, meminta duit ke Mas Dayat untuk pengobatan anaknya. Tapi Mas Dayat ini heran, ini orang tua ini dari mana, pakaiannya aneh. Karena Mas Dayat terbilang orang nggak tahu tempat, dia cuma taunya datang dari Banten, turun ke pelabuhan sampai ke Cendrawasih. Dia tidak pernah jalan keliling kemana itu, belum pernah jalan. Akhirnya Mas Dayat melihat ada keanehan dari nenek tersebut. Nenek ini memegang peti. Nah, kecil tapi terbungkus dengan kain putih. Akhirnya Mas Dayat heran, ini siapa kayak gitu, ya kan? Nah, kalau kita secara umumnya, saya pun pribadi kalau melihat sosok seperti itu saya pasti
eh, takut entah apa ya. Dan Mas Dayat tetap dia ladeni karena mungkin Mas Dayat orangnya melihat nenek seperti itu kasihan juga. Akhirnya nenek tersebut minta duit sebesar 15.000 rupiah karena untuk pengobatan anaknya kayak gitu. Akhirnya Mas Dayat memberikan uang tersebut yang secara ikhlas, dan nenek itu mengambil dan memberikan peti yang dipegang itu kepada Mas Dayat. Nah, Mas Dayat tak mau, ini apa kayak gitu. Nenek tersebut bilang ini ambil untuk sebagai ganti uang Mas Dayat. Tapi Mas Dayat bilang, nek saya ikhlas, saya ini ambil barangnya, ambil juga duit saya ikhlas lillahi ta'ala kayak gitu kan. Ini Mas Dayat yang ngomong. Nah akhirnya Mas Dayat ini sudah memberikan uang 15.000 kepada nenek tersebut. Nenek itu memberikan sebuah peti itu dan yang terbungkus kain. Tapi Mas Dayat mengatakan seorang lagi tadi bahwa Mas Dayat mengatakan tidak usah nek, saya ikhlas lillahi ta'ala. Tapi nenek tersebut memaksa untuk mengambil barang tersebut, peti tersebut. Akhirnya Mas Dayat mau tidak mau ya dengan lapang dada yang mengambil barang tersebut. Akhirnya Mas Dayat mengatakan, nek jangan pergi dulu, saya mau ambilkan air. Jadi Mas Dayat ketika nenek tersebut terdiam dan tidak menunggu lama Mas Dayat, baru berapa kali Mas Dayat berapa langkah menuju dapur, tiba-tiba nenek tersebut menghilang. Nah, kalau saya mungkin Mas Dayat ketika lihat nenek terhilang cara tiba-tiba pasti saya kabur, takut ya kayak gitu. Jadi Mas Dayat keringat dingin, nenek tersebut sudah hilang. Akhirnya Mas Dayat kabur ke kamarnya dan masih memegang peti tersebut. Nah di sini lagi Mas Dayat lagi dan lagi dibuat makin penasaran, makin takut dan makin wow ya bukan wow gimana tapi wow takutnya ini. Nah, akhirnya Mas Dayat beres-beres dan menuju ke tempat temannya dan melalui jemputan temannya. Akhirnya ketemu sama temannya mengatakan kamu dapat di mana barang tersebut, dan teman-teman tahu, dan yang ku tahu di dalam peti tersebut ada sebuah keris kecil, ada batu dalam bentuk aneh ya, 3 butir, dan terlihat ada sebuah badik kecil. Nah ada apa dengan barang tersebut? Tapi Mas Dayat tetap menceritakan sama temannya apa yang dia alami. Nah temannya mengatakan benda ini jangan dibuang tapi disimpan karena ini adalah amanah. Mas Dayat kaget. Nah bendanya dari mana? Temannya mengatakan benda tersebut datangnya dari kerajaan Goa. Mas Dayat kan dari Banten nih. Entah dia sudah tahu bagaimana itu kerajaan Goa dulu ya. Saya teman-teman tahu toh, dan yang tahu bahwa kerajaan Goa itu waduh jauh sebelumnya sudah ada ya, dan jauh sebelum kita ada dia sudah ada kayak seperti itu. Mas Dayat bingung ini Goa ini di mana kayak gitu. Akhirnya Mas Dayat tetap menyimpan benda tersebut dan kembali pulang antar sama temannya. Dan tak lama kemudian ini yang lebih seru lagi nih, malam pun tiba. Mas Dayat tetap mikir, nah sambil memperhatikan benda tersebut, memperhatikan sumur tersebut, ada apa dengan dua benda ini atau dua tempat ini. Dan Mas Dayat melamun dan tiba-tiba muncullah sebuah kerajaan nih pas berhadapan sumur tua itu. Teman-teman antara percaya nggak percaya seperti itu ya. Mas Dayat melihat sebuah kerajaan dan aktivitas orang-orang di situnya itu sedang beraktivitas ala kerajaan ya. Ada yang ini, ada yang itu, ada yang ini, seperti itu modelnya. Tapi ya Mas Dayat memperhatikan kerajaan itu, tiba-tiba dihampiri oleh sosok besar berpakaian rapi keren ya, entah itu apa, entah itu raja atau apa, mengatakan seperti ini ke Mas Dayat, kamu ngapain di sini? Dan akhirnya Mas Dayat memperlihatkan benda tersebut. Orang yang tinggi besar itu mengatakan ini benda saya, tolong dijaga dan itu amanah dari saya. Wah, akhirnya tiba-tiba bruyam ya, Mas Dayat tiba-tiba sadar kerajaan tersebut langsung hilang. Nah kayak gitu, Mas Dayat langsung tambah keringat dingin tambah penasaran, ada apa dengan benda ini ya, ada apa dengan saya kayak gitu. Akhirnya Mas Dayat akhirnya cari tahu di mana itu Kabupaten Goa, ada apa dengan kerajaan tersebut. Akhirnya lama kelamaan Mas Dayat saya kayak gini karena auranya beda, bukan panas tapi agak lain ya.
Saya pun pribadi belum pernah melihat sosok-sosok seperti itu, apalagi tahu tentang kerajaan Goa. Tapi Mas Dayat keren, dari Banten ke Makassar hanya mendapatkan hal-hal yang aneh seperti itu. Mungkin pilihan roh itu untuk Mas Dayat, bahwa jaga benda tersebut ya. Buat teman-teman, buat Daengku ya, cerita ini saya angkat dari kisah nyata Mas Dayat. Entah teman-teman percaya dan tidak percaya, tapi itulah faktanya yang diceritakan oleh saya ya. Oke, buat teman-teman, untuk Daengku juga ya, mohon maaf bila ada kesalahan teknis dari video yang saya bikin ini yang utama ya. Rencana saya akan bikin channel selanjutnya lagi dengan kisah yang lain ya, tentunya hanya di Om Ipul. Oke, thank you.